Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih, seorang tokoh pemikir yang terkenal mengajarkan bahwa cinta yang utama yakni tidak mementingkan diri sendiri, namun cinta adalah hidup bagi orang lain. Artinya pengorbanan diri selalu menjadi syarat bagi sebuah ungkapan cinta yang tulus dan sempurna, di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Tanpa itu, ungkapan cinta tidak bernilai apa-apa. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama menginspirasi dan memberikan pengajaran tentang makna sebuah pengorbanan. Yesus mengatakan, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak. Dan inilah sesungguhnya makna kematian yang diungkapkan oleh Kristus sendiri sebagai bentuk pengorbanan diri yang sempurna untuk menghasilkan kehidupan baru bagi kita umat manusia. Kehidupan baru di mana kematian itu tidak lagi berkuasa. Saudari dan saudaraku terkasih, biji atau benih tidak akan efektif dan berguna jika tetap disimpan saja seperti adanya. Hanya saat ia dilemparkan di tanah yang dingin, ditanam di dalam tanah, maka lama-kelamaan ia akan bertumbuh dan berbuah. Ini merupakan hal yang sangat lazim kita ketahui dalam dunia pertanian, bahwa dari satu benih yang ditanam akan menghasilkan banyak buah saat ia menjadi tumbuhan yang besar. Demikian pula dengan kehidupan. Hanya dengan mengorbankan hidup, orang akan mendapatkan hidup itu. Untuk menjadi pribadi yang menghasilkan buah, kita perlu membiarkan diri untuk ditanam seperti gandum dalam tanah, dengan menanggalkan kepentingan diri, mau berkorban dan berbagi kehidupan. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, tidak ada hidup yang berbuah tanpa kematian. Tidak ada kemenangan tanpa penyerahan, dan tidak ada penderitaan tanpa kemuliaan. Dan pada titik inilah kasih sesungguhnya diperlihatkan kepada kita sekalian. Saudara dan saudaraku yang terkasih, Yesus adalah teladan utama bagi kita semua dalam hal pengorbanan diri. Hal itu ia nyatakan dengan mengorbankan dirinya di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Jadi keselamatan kita adalah buah dari pengorbanan Yesus sendiri. Bila dalam kehidupan ini kita masih merasa enggan untuk membantu orang lain lantaran karena takut kehilangan sesuatu, seperti kehilangan tenaga, waktu, ruang, kesempatan, materi, kehormatan, status, jabatan, dan lain-lain, maka Injil Yohanes pada hari ini hendak mengajak dan mengingatkan kepada kita sekalian beberapa hal penting dari nilai pengorbanan.
Yang pertama, membantu atau berkorban bagi orang lain akan selalu menuntut konsekuensi kehilangan. Lalu hal yang kedua, buah hasil pengorbanan diri senantiasa memberikan kebahagiaan batin. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pengorbanan diri selalu menjadi jaminan untuk keselamatan dan juga kebahagiaan kekal. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini gereja juga memperingati Santo Laurentius, seorang diakon dan martir. Ia adalah pengikut Tuhan yang setia. Kesetiaan ini nampak dalam karya-karyanya. Ia mengorbankan hidupnya dan nyawanya untuk mengikuti Tuhan. Kita tahu bahwa para martir adalah pembela iman dan benih-benih iman pada masa awal gereja. Berkat darah mereka yang tercurah karena iman kepada Yesus, akhirnya gereja berkembang dan berjaya, tetap kokoh sampai ke seluruh dunia hingga pada hari ini. Saudari dan saudaraku yang terkasih, semangat kemartiran ini pula lah yang Tuhan harapkan bagi kita sekalian, dengan hidup berkorban untuk Tuhan dan juga bagi sesama. Dengan demikian kita akan mengalami sukacita dan hidup yang kekal. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian dan Bunda Maria mendoakan kita. Amin.